Kapolresta Padang beserta jajaran berhasil mengungkap 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi dalam bulan November tahun 2021. Kapolres Padang Kombes Pol Imran Amir dalam jumpa pers di Mapolresta Padang, Senin tanggal 22 November tahun 2021. Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Riko Fernanda. Selama bulan November tahun 2021 ada 6 kasus laporan polisi dengan 8 orang tersangka pelecehan seksual di bawah umur berhasil diamankan oleh jajaran Polresta Padang. Korbannya rata-rata anak di bawah umur, baik itu korbannya perempuan dan laki-laki. Diketahui para pelaku adalah orang terdekat dari korban seperti ayah kandung, paman, kakek, sepupu dan tetangga termasuk guru mengaji. 6 kasus laporan polisi terkait perbuatan cabul adalah sodomi terhadap puluhan anak laki-laki yang masih di bawah umur, dan para pelaku sekarang sudah ditahan dan diproses oleh pihak penyidik Satreskrim Polresta Padang. Sementara korban sudah ditangani oleh pihak Dinsos Padang di salah satu rumah aman Kota Padang. Jelas Kapolres Imran Amir, kami mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak, agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual. Himbaunya, para pelaku dikenakan ancaman hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Bunga Sumbar Live TV melaporkan. Yang hadir di Polresta Padang pada siang ini, kami dari Polresta Padang akan melaksanakan press conference terhadap kasus yang sekarang lagi banyak terjadi di Kota Padang. Pada bulan November ini ada sebanyak 6 laporan polisi menyangkut perbuatan cabul kepada korbannya adalah anak perempuan dan maupun laki-laki. Pelakunya di sini adalah ada yang dari orang tua kandungnya sendiri, ada dari kakeknya sendiri, ada dari pamannya sendiri, ada dari kakaknya sendiri, sepupunya, dan juga tetangganya. Korbannya ada dari perempuan, ada juga dari laki-laki. Semua ini dalam proses penanganan oleh pihak penyidik Satreskrim Polresta Padang. Kemarin tim dari gabungan, dari tim Pelewang dan juga dari PPA Polresta Padang berusaha keras untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus ini. Saat ini para pelaku sudah kita amankan dan kita tahan di Polresta Padang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang. Sebagai informasi kepada rekan-rekan semua, bahwa kejadian kekerasan seksual ini terhadap anak-anak kita ini cukup masih terjadi. Kami menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Kota Padang agar melakukan pengawasan lebih ketat kepada anak-anak kita, apakah itu perempuan maupun laki-laki yang masih di bawah umur, agar mereka tidak menjadi korban dari predator-predator anak yang ada di Kota Padang ini. Perlu kepedulian semua orang tua untuk mengawasi anaknya langsung agar tidak menjadi korban dari para pelaku-pelaku predator-predator anak. Kami sudah mengamankan tersangka ada sebanyak 8 orang. Dua anak di bawah umur tidak kita lakukan proses penahanan sesuai dengan undang-undang dan penyidikannya, melakukan investigasi hukum. Sementara yang pelakunya sudah dewasa, kita lakukan secara aturan hukum yang berlaku. Ini ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara. Ini dapat kita sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa pelaku ini adalah bukan orang-orang jauh dari korban, adalah orang-orang yang sering berinteraksi, satu keluarga
Ya, kita miris juga mendapat informasi bahwa pelakunya satu keluarga yang ada di rumah itu, dari kakeknya, dari bapaknya, dari pamannya, dari kakak sepupunya, tetangganya, semuanya ikut bersama-sama mereka melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak-anak kita yang masih di bawah umur ini. Termasuk juga orang-orang yang mendirikan ada tempat ibadah, mereka juga melakukan juga perbuatan kekerasan seksual dengan melakukan sodomi juga kepada anak-anaknya, anak didiknya. Ini perlu kita betul-betul menjaga anak-anak kita, dan juga kita menghimbau seluruh masyarakat di Kota Padang untuk waspada tentang ini, dan kita jaga anak-anak kita supaya tidak menjadi korban dari kejahatan seksual ini. Ini kira-kira ya dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Dan itu juga dilakukan oleh instansi yang terkait. Kita serahkan kepada instansi yang melakukan penilaian tersebut. Yang jelas kami dari Polresta Padang, di aparat penyidik, melakukan proses penegakan hukum setegas-tegasnya kepada para pelaku yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak ini, adalah perilaku menyimpang, perilaku seksual terhadap korban yang masih di bawah. Artinya dengan meningkatnya kasus ini ada sebuah ancaman bagi anak-anak Kota Padang. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat di Kota Padang, agar masyarakat bersama keluarga, ayah, ibunya, untuk kita sama-sama menjaga anak-anak kita ini. Bahwa predator anak ini sudah banyak berkembang yang ada di Kota Padang. Kita lihat dalam 1 bulan ini sudah ada 6 kasus yang diproses oleh penyidik Polresta Padang karena ada laporan langsung ke penyidik. Pasti mungkin ada yang lain, kita lihat nanti perkembangannya. Kita perlu mewaspadai kepada anak-anak kita melalui orang tuanya untuk menjaga anaknya jangan sampai jadi korban dari kejahatan seksual. Dari 6 kasus itu berapa yang terungkap? Yang bisa diungkap? Kan sudah terungkap. Semuanya? Sudah terungkap. Untuk koordinasi kita dengan Forkopimda sendiri seperti apa Bu? Ya, kita kerjasama dengan stakeholder terkait dari Dinas Sosial, kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga stakeholder lain dari Komisi Nasional Perlindungan Anak juga, agar sama-sama kita bagaimana kasus-kasus ini bisa kita cegah dari awal. Terutama kita juga menghimbau seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga alim ulama untuk bisa menghimbau kepada masyarakat di Kota Padang agar mewaspadai terhadap predator anak yang ada di Kota Padang. Korban juga diharapkan tidak takut lapor ya? Secara otomatis korban ini Pasiko ya kasih. Oh, tanya bolak-balik di muka mak. Oke.